Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau sharing bagaimana tips untuk bisa meeting dengan klien. Lu seorang penjual, seorang business owner, atau lu suka dan sering banget meeting sama klien? Nah, gua pengen berbagi informasi, pengetahuan, tips dari pengalaman gua 10 tahun lebih. Gue banyak banget meeting sama orang, dan gue pengen cerita bagaimana tips untuk kita bisa meeting dengan proper, dengan baik, dengan smooth kepada teman, prospek, klien, ataupun siapapun yang sedang kita ajak bertemu. Di video kali ini gue mau cerita pengalaman gue dan juga apa yang gue lakukan. Mungkin bisa cocok, mungkin juga tidak. Mungkin juga ini industrinya tidak cocok, karena background gue adalah digital marketing. Gue banyak banget ketemu orang terkait dengan hal ini. Dan gue ketemunya adalah dengan business owner, dengan marketer, dengan juga mungkin pimpinan perusahaan, manajer, direktur, ataupun pelaksana, ataupun pimpinan dari departemen marketingnya. So, mungkin lu berbeda. Kalau lu mungkin menjual produk yang retail ataupun mungkin ekspor import atau lainnya, lu mungkin akan punya satu kondisi yang berbeda. Tapi mungkin aja ada yang bisa lu ambil dan lu bisa praktekkan. Yang pertama gue pengen cerita terkait dengan yang namanya tempat meeting. Di mana sih tempat meeting yang proper, yang baik itu, yang enak gitu loh untuk kita meeting. Banyak banget yang gue temukan orang meeting di coffee shop, Starbucks misalkan, atau di food court. Gue pernah ketemu orang lagi presentasi di food court, entah agent property, agent insurance, network marketing. It's fine, gak ada masalah dengan semuanya itu. Tapi mana sih yang paling cocok? Gue juga pernah ketemu orang meeting di hotel, dalam hal ini adalah lobby hotel ataupun di cafe di hotel. Atau gue juga pernah menemukan orang meeting di kamar hotel. Ini dalam konteks yang sehat ya, tidak dalam hal yang negatif. Ini benar-benar mereka melakukan transaksi yang benar-benar sangat-sangat eksklusif di kamar hotel. Dan tentu tidak berdua, ada timnya masing-masing. Gue juga pernah tahu ada orang juga meeting di restoran. Dan menurut gue, meeting yang paling enak itu di mana sih? Menurut gue, saat ini meeting terenak itu adalah di kantor ataupun di lokasi ataupun di tempat klien. Sebagai catatan adalah gua atau kita sebagai penjual, mereka sebagai pembeli. Kita ngejar nih posisinya. Jadi posisinya adalah kita yang butuh nih. Jadi kita yang bertamu ke tempatnya mereka. Nah, menurut gue adalah di tempat mereka. Kenapa sih nggak di tempatnya kita aja? Kalau posisinya kita pembeli, mungkin akan kita arahkan ke tempatnya kita. Tapi karena kita ngejar, ya udah kita ke tempat mereka. Karena kita melihat atau berasumsi kayaknya klien akan ada banyak waktu yang terbuang kalau ke tempat kita. Lebih baik kita yang serve mereka aja. Mereka mungkin bisa ada aktivitas, ketemu dengan kita dan langsung bisa beraktivitas kembali tanpa ada butuh perjalanan ini itu. Ya. Kemudian itu dari gua. Tempat yang meeting yang paling baik adalah di tempat klien. Catatan dari gua, apapun meetingnya, dengan siapapun lu mau meeting, datang lebih cepat. Biasakan datang misalkan 1 jam lebih cepat atau 30 menit lebih cepat. Gua selalu berusaha untuk datang lebih cepat. Mentoknya sekitar 10-15 menit lebih cepat. Kenapa? Ini dari zaman gua masih sangat-sangat muda banget ya, masih early stage di karir gua. Kenapa gue membiasakan hal ini? Karena dulu itu gue masih naik motor, dan gue ketika datang ke lokasi, gue perlu datang duluan. Kenapa? Karena mesti beresin rambut lah, bau keringet lah, kalau ada baju ganti mesti ganti baju lah, ke toilet dulu lah, mesti waktu itu kan kalau jarak parkirannya rada jauh, itu mesti ada perjalanan juga mesti dihitung. Mungkin kalau ke lokasi ke SCBD atau lokasi perkantoran elit mesti tukar lagi ID card dan sebagainya. Nah, itu kita perlu prepare untuk hal kayak gitu. Jadi nggak langsung datang bawa keringet meeting gitu loh. Nah, sekarang itu
sudah lebih baik, gue nggak naik motoran lagi, dan ada beberapa hal yang udah bisa di-cut gitu. Tapi tetap akan lebih baik kita datang lebih cepat. Salah satu poinnya juga adalah observasi terkait dengan lokasi meeting, atau siapa yang akan kita meeting, ataupun lingkungan akan kita meeting seperti apa. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pakaian. Nah, ini bisa sesuai, bisa tidak. Lu mungkin bekerja di perusahaan yang mengharuskan pakaian tertentu, misalkan seragam atau pakaian formal. Untuk case-nya gue, karena gue di industri digital, yang gue pakai adalah casual atau smart casual. Dan pakaian ini juga yang membuat gue lebih confident dan lebih nyaman. Gue pernah meeting pakai formal, jadi berasa ribet sendiri loh. Pakai pantopel, pakai juga kemeja, kayak nggak luwes gitu. Dan itu buat gue jadi ribet sama urusan hal kayak gitu dibanding dari konten meetingnya, daripada pesannya, daripada apa yang gue mau lakukan. Nah, jadi make sure kalau lu mau meeting sebisa mungkin pakailah penampilan yang lu banget dan juga meningkatkan confidence-nya lu. Tapi tetap dalam batasan kesopanan. Ya nggak mungkin lah lu ketemu direktur atau C-level dengan celana pendek dan sneakernya lu kan. Sesuaikan. Kalau lu perlu pakai seragam, oke. Tapi yang jelas penampilan yang sesuai itu mana yang part yang bisa jadi diri lu yang terbaik. Itu lu perlu berpenampilan seperti itu. Kemudian berpenampilan juga sesuai dengan lokasi ya. Kalau memang lokasinya lu lagi meetingnya ala-ala party gitu harus disesuaikan, atau lu lagi ada invitation khusus ya mungkin lu mesti sesuaikan juga. Toolsnya apa aja sih yang perlu yang dibawa dalam tools untuk meeting? Nah, kembali sesuai dengan medan, tapi secara umum kan kita akan meeting itu kan dengan klien ya. Dengan klien biasa kan di ruangan meeting. Yang dibawa sesuai dengan kebutuhan. Lu mau ngapain di situ, dan bisnis lu apa, dan juga industri lu ngapain gitu loh. Kalau lu pengen showcase atau hal-hal yang sifatnya berat, mungkin laptop lu bisa gunakan. Tapi kalau hanya sekedar presentasi in general, mungkin lu bisa pakai tablet. Lebih mudah, gampang dibuka, udah fungsinya juga sama, mirip-mirip kayak laptop, lu cuma showing presentasi aja gitu. Kalau sekarang kemana-mana keluar always tablet. Laptop semua tinggal di rumah atau tinggal di tempat. Kenapa? Ya nggak kepake juga gitu. Karena fungsi untuk meeting itu kan nggak heavy banget gitu loh. Nggak showing tools yang sampai ribet banget gitu. Tergantung teman-teman, sesuaikan kalau lu punya activity. Catatan juga dari gua, kirimkan file teknis dan detail lainnya itu sebelum meeting. Misalnya mau meeting nih, ya udah lu udah janjian hari apa, jam berapa, misalkan sebelumnya sehari 2 hari sebelumnya lu kirimkan file-file penting yang memang terkait dengan meeting tersebut, lu kirimkan, dan make sure di meeting tersebut hanya bahas hal-hal yang penting aja yang terkait dengan pengambilan keputusan. Dan di meeting lu bukan ngebacain lagi apa yang lu mau lakukan. Misal lu mau perkenalkan services lu, produk lu bacain slide presentasi itu udah enggak. Jadi benar-benar lu udah kirimkan filenya, lu tekankan poin-poinnya aja di meeting tersebut. Ya. Jadi jangan ngebacain presentasi, jangan ngebacain slide. Namanya meeting, bukan presentasi. Lu meet ketemu dengan klien, diskusi, ngobrol, berinteraksi. Bukan klien lu ajak ketemu untuk dengerin lu ceramah dengan presentasi, dengan slide lu yang katanya keren itu. Enggak gitu, ya. Make sure hal itu. Kemudian durasinya gimana sih? Durasinya gua nggak tahu lu agendanya gimana, tapi tips dari gua adalah bikin set 1 jam. Ya, 1 jam. Dimana 1 jam itu lu bagi menjadi kurang lebih ada beberapa part. Lu gunakan 10 menit pertama itu untuk connecting, ya. Kemudian 20 menit berikutnya itu untuk bahas materi atau apapun yang lu mau tekankan dan sampaikan. Dan 30 menit selanjutnya itu untuk diskusi, tanya jawab, dan dealing. Oke, jadi 3 part. Connecting untuk 10 menit pertama itu juga penting karena teman-teman perlu kenal siapa nih audiensnya. Ya, perlu ngobrol, ini dia punya background-nya apa, terus pendidikan mungkin di mana. Lu carilah benang-benang merahnya. Oh, ternyata satu kampus, satu alma mater. Atau ternyata dulu, dia pernah kerja di tempat lu kerja sebelumnya. Ada network, ada relasi. Cari
hal-hal yang bisa connect gitu loh. Namanya juga connecting. 10 menit itu ngobrol basa-basi untuk saling tahu dulu. Lu yang explore, lu yang gali. Nah, 20 menit ya lu bahas yang penting. 30 menit ini yang selanjutnya yang benar-benar sangat-sangat penting menurut gue. Pasti akan ada pertanyaan kan dari mereka. Ya disitulah momen tanya jawab dan diskusi dan dealing. Ingat, lu harus deal something di meeting. Nggak ucuk-ucuk lu aja ketemu, ngomong-ngomong, ya kita introduction aja ya, kita mau kenalin kita ada ini. Aduh, itu nggak banget gitu. Gua sekarang dalam posisi gua meeting itu sesudah dibayar dan sudah kerjaan gua kelar. Yes, betul, mungkin gua di awal karir atau mungkin teman-teman yang lain atau industri yang berbeda, mungkin posisi meetingnya berbeda, mungkin lagi menawarkan atau sedang approaching atau sedang menjual gitu. Tapi yang jelas teman-teman perlu pahami bahwa ada flow-nya seperti ini ya. Lu nggak bisa langsung ajak orang ketemu hanya untuk dengerin presentasi lu. Tujuan akhir dari meeting itu adalah lu mau dealing gitu. Dan ini tips dari gua, selalu informasikan di depan, di awal ketika lu mau mulai. Misalkan, halo gua Ari, terima kasih udah bisa ngobrol saat ini. Kita saat ini mau menginformasikan sesuatu yang meaningful buat Bapak Ibu sekalian. Tapi tujuan saya sebenarnya untuk ketemu saat ini adalah kita pengen dealing agar kami bisa memberikan dampak yang positif buat apa yang teman-teman lakukan. Dan bisa ditutup dengan kalimat-kalimat lain. Intinya adalah teman-teman menginformasikan bahwa tujuan teman-teman datang ketemu adalah mau dealing gitu. Konteks kalau kita mau menjual dan kita menggunakan kata gue mau jualan, itu mungkin agak kurang nyaman, makanya gue menggunakan kata dealing ya. Intinya kan kita mau jualannya ya bayarnya bisa nanti, yang penting kita deal dulu, oke dulu nih, approve dulu gitu loh. Mungkin ada administratif yang mesti dilewatin, itu ya udah nggak apa-apa, laluin aja. Yang penting kita klop apa yang dia butuh, masalah dia, kita punya solusi, ketemu. Intinya di situ, kita dealing. Beberapa hal teknis yang jadi catatan gue adalah kayak gini. Untuk duduk ya, posisi duduk. Teman-teman sebisa mungkin pilihlah meja yang bulat. Nah ini kalau kita datang ke tempat klien ini jadi susah nih. Tapi kalau memang memungkinkan dan teman-teman punya kontrol terkait dengan lokasi, pilihlah meja yang bulat, jangan yang siku. Karena secara psikologi ini nanti ada gap. Kemudian teman-teman, kalau yang tangan yang dominan teman-teman ada tangan kanan, teman-teman usahakan kliennya duduk di sebelah kiri teman-teman. Jadi kalau mau showing something pakai tablet atau pakai tools atau mau nulis, teman-teman pakai tangan kanan. Dia atau klien melihat dari sebelah kiri, jadi enak duduknya. Kita showingnya enak, nggak kehalang oleh tangan kanan ini kalau dia posisi di sebelah kanan kita. Jadi posisi kita itu di kirinya klien, make sure itu. Kemudian hindari meja siku dan hindari duduknya berseberangan, hadap-hadapan, hindari hal itu. Itu kayak orang mau perang, kayak main catur gitu loh, mau berhadapan, mau lawan. Kalau memang terpaksa duduknya terkondisi seperti itu, teman-teman miringkan tempat duduk teman-teman ataupun posisi duduk teman-teman, miringkan. Sehingga jadi secara psikologi kita duduknya adalah bersebelahan. Usahakan seperti itu. Nah, itu beberapa catatan kecil yang membuat nanti meetingnya jadi lebih smooth. Dan secara psikologi kita jadi bestie nih gitu loh, jadi friend gitu loh. Karena posisinya kita framing itu dengan lebih baik. Itu kurang lebih informasi, cerita, dan juga sharing dari gua. Semoga bermanfaat, teman-teman bisa praktekkan yang sesuai. Sampai jumpa di video berikut. Bye.